Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ruth Elizabeth akan memaparkan materi presentasi saya dengan topik pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Yang pertama ada Sadono Sumiko mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada Budiono menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Itu artinya pertumbuhan tersebut memiliki sifat self-generating yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan untuk keberlangsungan pembuatan ekonomi pada periode selanjutnya. Yang ketiga ada Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait. Menurut para ekonom klasik dan ekonom neoklasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Robert Solow, Trevor Swan, dan John Stuart Mill menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu negara, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, sumber daya alam dan luas tanah, serta perkembangan teknologi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang ketiga, adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang keempat, adanya ekspansi pada negara maju. Yang kelima, terjadi arus barang. Dan yang keenam, modal dan manusia di berbagai negara. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi secara umum. Teori tersebut didasarkan dari teori pertumbuhan ekonomi histori, klasik, dan neoklasik. Teori historis. Di sini teori ini berkembang di Jerman. Teori ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari masa prasejarah hingga masa industri. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Werner Sombart. Menurut Werner, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah masa perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Yang ketiga atau yang terakhir, belum ada pertukaran barang dan jasa. Tingkatan yang kedua adalah masa kerajinan dan pertukangan. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan
Pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukaran memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia, yang kedua, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, yang ketiga, timbulnya pertukaran barang dan jasa, dan yang keempat, terakhir, pertukaran belum didasari keuntungan sepihak. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan kapitalis. Pada masa ini muncul kaum pemilik modal atau kapitalis. Dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan para pekerja atau kaum buruh. Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi juga sudah bertujuan mencari laba. Weiner membagi masa kapitalis menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat prakapitalis. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu kehidupan masyarakat masih statis, bersifat kekeluargaan, bertumbuh pada sektor pertanian, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan hidup secara berkelompok. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan kapitalis. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu kehidupan masyarakat sudah dinamis, bersifat individual, adanya pembagian pekerjaan, terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan. Tingkatan yang ketiga, tingkatan kapitalisme raya. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu usahanya semata-mata mencari keuntungan, munculnya kapitalis yang memiliki alat produksi dilakukan secara massal dengan alat modern, perdagangan mengarah kepada persaingan monopoli, dan dalam masyarakat terdapat dua kelompok, yaitu majikan dan buruh. Dan tingkatan yang terakhir atau yang keempat adalah tingkatan kapitalisme akhir. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu munculnya aliran sosialisme, adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa berburu dan pengembaraan. Pada masa ini, manusia masih hidup berpindah-pindah atau nomaden karena masih adanya ketergantungan akan hewan, perburuan, dan tempat pencarian sumber makanan. Mereka akan berpindah ke tempat lain jika jumlah persediaan makanan di daerah tersebut telah habis, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia masih hidup hanya untuk keperluan pribadinya, yaitu makanan. Yang kedua, masa berternak dan bertani. Setelah menemukan cara berternak hewan dan juga bertani, manusia pun mulai tinggal menetap di suatu tempat. Mereka membudidayakan hewan-hewan ternak dan melakukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia sudah mulai hidup menetap, maka mulailah muncul perkumpulan dari rumah yang berubah menjadi perkampungan dan juga perdesaan. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini, masyarakat mulai mencoba membuat peralatan yang digunakan untuk membantu kegiatan pertanian, sehingga terciptalah alat-alat pertukangan dan juga pandai besi. Yang terakhir ada masa industri dan perdagangan. Seiring dengan kerajinan yang semakin besar, maka manusia mulai melakukan perdagangan terhadap barang kerajinannya. Teknologi pada masa ini juga sudah mengalami kemajuan dan perdagangan sudah dalam tingkat nasional bahkan internasional dengan didukungnya transportasi yang memadai. Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, rumah tangga tertutup. Ketika manusia baru mengenal bercocok tanam, mulailah mereka meninggalkan kehidupan mengembara dan menetap di suatu tempat secara berkelompok. Segala alat pemuas kebutuhan mereka dihasilkan oleh kelompok masyarakat itu sendiri, sehingga pertukaran antara kelompok atau desa hampir tidak ada. Yang kedua itu rumah tangga kota. Akibat pertambahan penduduk, lama-kelamaan lingkungan desa menjadi semakin luas, sehingga memungkinkan timbulnya pembagian pekerjaan dan munculnya pekerjaan-pekerjaan baru. Golongan di luar petani melepaskan diri dari pertanian dan kemudian mereka membangun kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Pada awalnya, muncul pasar tempat menjual barang-barang hasil pertukaran dan industri.
antar kota dengan desa terjadi pertukaran hingga terbentuklah suatu kesatuan ekonomi di mana kota sebagai pusatnya. Yang ketiga ada rumah tangga kemasyarakatan. Rumah tangga kota berkembang lebih luas lagi, meliputi pertukaran antara berbagai kota dan desa, sehingga terbentuklah tata rumah tangga kemasyarakatan. Barang-barang diproduksi secara besar-besaran dengan mayoritas masyarakat menjadi pekerja dan hanya sebagian kecil yang menguasai modal dan alat-alat produksi. Pada tahapan ini bermunculan perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang alat-alat pemuas kebutuhan. Timbulnya rumah tangga kemasyarakatan diawali dengan semakin luasnya daerah kekuasaan tuan tanah yang meliputi kota perdagangan dan desa pertanian, lalu diikuti dengan pendirian kerajaan-kerajaan kecil. Yang terakhir ada rumah tangga dunia. Dengan adanya hubungan perdagangan antar negara dan perkembangan teknologi yang luar biasa dalam berproduksi, kegiatan perdagangan menjadi lebih mudah dilakukan sehingga timbul suatu tahap perkembangan kehidupan perekonomian dunia. Yang terakhir, menurut Walt Whitman Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth, menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Menurut Rostow, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Yang kedua, ada tahap prakondisi menuju lepas landas. Tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Satu hal yang perlu diingat, yaitu pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut berupa kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa digunakan untuk menurunkan biaya produksi. Yang ketiga ada tahap lepas landas. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi sudah mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus dilihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. Yang keempat ada tahap dorongan menuju kematangan, di mana pada tahap ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Dan tahap yang terakhir atau yang tahap kelima itu tahap konsumsi massa tinggi, merupakan tahap terakhir dari teori pertumbuhan ekonomi Walt W. Rostow. Pada tahap ini masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi masalah produksi. Di sini ada teori klasik. Teori klasik berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menekankan faktor-faktor produksi yang ada. Pencetus teori klasik terdiri dari yang pertama ada Adam Smith. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka terdapat pertambahan output dan hasil. Output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Yang kedua ada David Ricardo. Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandekan atau stationary state. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Tax. Yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Teori ini berpendapat bahwa jumlah penduduk yang berlebihan dapat mengakibatkan kekurangan pangan
dan kehidupan masyarakat stagnan. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori tersebut yakni jumlah penduduk, teknologi, sumber daya alam, dan modal. Teori neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dengan menekankan faktor-faktor produksi saja, tetapi melihat segi penawaran pasar juga. Pencetus dari teori neoklasik tersebut terdiri dari yang pertama, Robert Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berkembang positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Yang kedua ada Harold Domar. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Yang ketiga ada Schumpeter. Teori ini beranggapan bahwa faktor terpenting pertumbuhan ekonomi adalah kewirausahaan. Dan berikut faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Yang kedua ada sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan SDA yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan SDM yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal ini yang sama bahkan berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Yang keempat ada tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost plus inflation dan demand pull inflation. Di sini, cost plus inflation terjadi karena perusahaan menaikkan harga karena meningkatnya biaya produksi untuk melindungi margin keuntungan perusahaan. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh pertama, harga bahan baku penting atau komponen tertentu naik. Yang kedua, meningkatnya upah. Yang ketiga, harga impor. Yang keempat, pajak yang lebih tinggi. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Yang keenam, penurunan nilai tukar. Yang ketujuh, memonopoli pekerja atau inflasi yang mendorong laba. Dan yang terakhir, berkurangnya produktivitas. Sedangkan demand pull inflation disebabkan oleh naiknya permintaan total atau agregat demand yang berlebihan sehingga terjadi perubahan harga. Kenaikan permintaan barang dan jasa disebabkan kenaikan jumlah uang yang beredar, kenaikan belanja pemerintah, dan penurunan tingkat pajak. Alhasil, permintaan masyarakat atas barang dan jasa menjadi naik volumenya. Harga pun akan terus meninggi. Yang kelima, ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mengaruhi pertumbuhan ekonominya.
Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaannya. Di sini pengukuran pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu yang pertama ada produk nasional bruto atau gross national product. Gross national product atau GNP adalah nilai semua barang dan jasa yang dibuat oleh penduduk dan bisnis suatu negara, terlepas dari lokasi produksi. GNP menghitung investasi yang dilakukan oleh penduduk dan bisnis di suatu negara, baik di dalam maupun di luar negeri, dan menghitung nilai semua produk yang diproduksi oleh perusahaan domestik dimanapun mereka dibuat. Rumus untuk menghitung komponen dari GNP adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X tambah Z. Keterangan: Y itu adalah GNP, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pemerintah, X adalah ekspor neto, Z adalah laba bersih yang diperoleh penduduk domestik dari investasi luar negeri, dikurangi pendapatan bersih yang diperoleh penduduk asing dari investasi domestik. Yang kedua, ada produk domestik bruto atau gross domestic product. GDP merupakan nilai moneter dari seluruh produksi barang jadi yang diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu. Adapun GDP biasanya dihitung dalam periode tahunan. Ada rumus untuk menghitung GDP adalah sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X kurang M tutup kurung. Keterangannya, GDP adalah produk domestik bruto, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah konsumsi pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Ya baik, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.